Shalom, selamat pagi. Nama saya Kisha Katerina Putri Wijaya dengan NIM C13 2023 00447. Kali ini saya akan sharing mengenai kasih Kristus yang mengubahkan hidup. Shalom, saudara-saudara dan Pak Antonius Hartono yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan sebuah renungan singkat tentang kasih Kristus. Di dunia yang penuh dengan tantangan, kekecewaan, dan ketidakpastian, kita sering bertanya, apakah masih ada kasih yang sungguh-sungguh tulus? Jawabannya ada dalam Yesus Kristus. Kasih Kristus bukan sekedar kata-kata, melainkan kasih yang dinyatakan melalui tindakan dan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga Ia rela mengaruniakan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kasih seperti ini adalah kasih yang rela berkorban dan bukan kasih yang mengharapkan balasan. Kemudian dalam Roma 5 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa luar biasa ya kasih Kristus. Ia tidak akan menunggu kita menjadi sempurna, bahkan Dia tidak menunggu kita sempurna dulu. Bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa pun, Kristus telah dahulu mengasihi kita dan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Hal ini mengajarkan bahwa kasih sejati tidak bergantung pada kelayakan seseorang, tetapi berasal dari hati yang penuh kasih karunia. Sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk meneladani kasih Kristus. Ini ada di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Artinya, bukti bahwa kita adalah murid Kristus bukan hanya karena kita rajin beribadah atau mengetahui banyak firman Tuhan, tetapi juga karena kita mengasihi sesama. Kasih itu dapat diwujudkan melalui sikap mengampuni, menolong, memberi, seperti memberi semangat, serta membawa damai di tengah keluarga, lingkungan, maupun tempat kita seperti universitas, bekerja, bagi yang bekerja seperti itu. Lalu untuk teman-teman sekalian, kasih Kristus itu memiliki kuasa untuk memulihkan hati yang terluka, menguatkan juga dan memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa. Gak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih-Nya. Selama kita datang kepada Yesus dengan iman, Dia menerima kita dan mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Yuk kita gak hanya menerima kasih Kristus, tetapi juga membagikan kepada setiap orang yang kita temui. Dan Tuhan tuh pasti menempatkan kita untuk jadi berkat di orang-orang sekitar kita. Kiranya melalui perkataan, sikap, dan dengan cara itu orang jadi melihat kasih Kristus itu ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sekian dari saya. Terima kasih.